Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu tema yang sedang viral ya. Hal ini lahir dari dunia pendidikan. Dan semoga dari hasil apa yang kita perbincangkan, teman-teman akan mendapatkan insight-nya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya baik Pak, seperti video di depan tadi Pak yang di awal, itu kita bisa lihat ya, kan itu sebuah anak laki-laki Pak ya. Anak laki-laki itu joget-joget di depan semua orang Pak, termasuk guru-guru dan kepala sekolah. Ternyata itu adalah sebuah perayaan kelulusan gitu. Nah, dan SD pula gitu Pak ya, SD. Yeah. Terus dia lenggak-lenggok gitu seperti, ya mohon maaf kalau menurut saya sih memang kurang pantas gitu ya. Dia nggak, menurut saya tidak mencerminkan dia tuh anak laki-laki gitu kan. Kan kita tahu harusnya laki-laki itu seperti apa gitu ya, secara cara bersikap dan bertindak misalnya gitu ya, dan actionnya gitu laki-laki. Nah dengan cara seperti itu terus ditepukin seolah-olah itu jadi sesuatu yang keren gitu, sesuatu yang perlu ditepukin, kasih aplaus, dan itu ditambah lagi itu dilakukan oleh sekolah Pak. Di mana sekolah ini sebetulnya lembaga pendidikan. Ya kan? Karena kita tahu lembaga pendidikan berarti tugasnya mendidik. Nah, pertanyaan saya, apakah cara-cara seperti itu gitu kan yang diperlihatkan di video awal tadi itu, apakah itu bisa dibilang mendidik seperti itu gitu? Sampai di mana tanggung jawab sekolah terhadap pendidikan karakter, akhlak dan siswanya, dari siswa-siswanya gitu kan? Sementara mereka masih harus menghadapi lagi, karena mungkin mereka girang lulus, saya udah lulus gitu, lalu mereka merayakan dengan yang aneh-aneh atau yang ya mungkin di sisi lain ada yang coret-coret, ada yang apa. Sementara mereka akan menghadapi masa depan yang lebih sulit lagi, misalnya dari SD berarti naik ke SMP lebih sulit. Ini kan sekolahnya. Dari SMP lulus naik ke SMA lebih susah lagi. Dari SMA mau kuliah lebih susah lagi. Ntar cari kerja lebih susah lagi. Jadi seolah-olah mereka udah kayak merayakan sesuatu yang belum saatnya gitu. Menurut saya gitu ya. Jadi apakah fenomena perayaan kelulusan apalagi dengan cara yang aneh-aneh dan menurut saya juga tidak mendidik itu masih perlu dilakukan gitu. Seperti itu Pak. Ya, jadi nggak heran Pak kalau di Indonesia ini adalah sarangnya para koruptor Pak ya. Karena kita lihat aja Pak, dunia pendidikan saja itu tidak bisa memberikan pelajaran mengenai akhlak kepada anak-anak didiknya. Kalau anak didiknya saja dibiarkan memiliki perilaku yang sedemikian rupa, malahan guru-gurunya itu membiarkan, menyoraki, malah kelihatannya bangga. Ya, jadinya beginilah Pak. Yang namanya kualitas SDM di Indonesia Pak. Karena di dalam sekolah saja mereka tidak diberikan pendidikan yang semestinya Pak. Saya waktu melihat fenomena seperti ini Pak, ya saya sebenarnya nggak heran Pak. Saya menganggap hal ini adalah normal. Kenapa saya bilang normal? Ya karena di sekolah saja tidak ada Pak yang namanya pendidikan akhlak. Karakter ya? Karakter. Kita hanya fokusnya hanya ke pendidikan akademis. Itu juga hanya menjejalkan hafalan. Nah akhirnya ketika anak-anak kita memiliki perilaku yang menyimpang, ya itu sudah benar adanya Pak. Wajar gitu ya? Wajar. Ya, jadi bagaimana sih Pak anak nih, mereka memiliki perilaku yang menyimpang kalau tidak ada yang memberitahukan bagaimana perilaku yang sebenarnya itu seperti apa. Yang ideal gitu ya? Kan seharusnya para pendidik di sekolah Pak memberitahukan kepada anak-anak didiknya mana yang benar, mana yang salah. Berikut pun juga dengan perilaku mereka. Jadi bukan hanya yang benar dan salah di kertas jawaban, Pak. Nah, tetapi kalau hal ini ya terus kita biarkan Pak ya model pendidikan yang seperti ini, ya jadi wajar Pak. Kalau anak-anak itu mereka nggak tahu bagaimana cara bersikap. Misalnya bagaimana sih cara bersikap menjadi seorang anak laki-laki? Bagaimana sih cara bersikap menjadi seorang anak perempuan? Kalau nggak ada yang ngajarin, bagaimana mereka tahu Pak? Apalagi ketika mereka sampai di rumah, orang tuanya sulit ditemui. Dua-duanya sibuk. Dua-duanya sibuk. Jadi ini kan kayak lingkaran setan Pak. Di sekolah nggak diurus, di rumah pun nggak diurus.
Jadi anak-anak ini mau berkiblat kemana, Pak? Apakah mereka nanya ChatGPT aja gitu? Ya, sedangkan ChatGPT saja, Pak, itu perlu ditanya, Pak. Kita harus punya pola pemikiran yang kritis. Iya. Supaya promptnya bagus benar Iya. gitu. Agar ChatGPT bisa memberikan jawaban yang memang sesuai dengan apa yang kita mau gitu, Pak. Nah, tetapi kalau kita aja sulit untuk bertanya karena pola pemikiran kita nggak kritis, ya berarti ChatGPT tidak bisa menjadi alat bantu, Pak, untuk kemajuan diri kita. Nah, di sini kan yang saya lihat, memang anak-anak ini perlu ada yang mengasuh gitu, Pak. Nggak bisa mereka kita biarkan bisa tumbuh kembang mereka tanpa ada yang misalnya mengawasi, ya, tanpa ada yang mengayomi. Mereka nggak bisa, Pak. Iya, kayak tumbuhan aja, Pak. Misalnya dibiarkan aja begitu, ya, tumbuh tanpa adanya yang merawat. Ujung-ujungnya jadi apa, Pak? Mati, layu. Jadi semak-semak, Pak. Jadi semak, oh iya, semak belukar jadinya. Semak belukar. Iya, nggak keurus lah Nggak gitu ya. keurus. Ya, seorang anak manusia juga sama, Pak. Ya, masa sih kita dikasih akal pikiran, masih perilaku kita kayak tumbuhan gitu, Pak. Ya, kalau tumbuhan, ya oke lah, mereka nggak diberikan akal pikiran kayak manusia, Pak. Tetapi kita manusia diberikan akal pikiran yang sempurna oleh Tuhan, tapi kita nggak gunakan, Pak. Jadi kalau ujung-ujungnya anak-anak kita ini ya menjadi anak-anak yang nggak berguna di masa depannya, ya itu normal adanya, Pak. Kalau saya bingung aja, Pak, ya, dengan pola pendidikan seperti itu, terus di sekolah tersebut, Pak, ya, yang tadi ada joget-joget itu, ya, terus anak-anaknya di masa depannya sukses semua, Pak. Oh, malah heran ya. Oh, saya bingung, Pak. Kok bisa? Saya malah mau belajar, Pak. Caranya bagaimana? Karena ini di luar logika, Pak. Ya, inilah yang saya bingung, Pak, dengan apa ya, fenomena seperti ini tuh kayak dianggap biasa-biasa saja, Pak. Dianggap cuma lucu-lucuan aja lah. Ini kan cuma buat hiburan. Ya itu. Berarti kan kita, masyarakat kita jadi ketahuan, Pak. Mentalnya seperti apa? Mentalnya, terus IQ rata-ratanya. Cukup dengan diberikan entertainment yang seperti itu, kita sudah terpuaskan. Iya. Ya kalau bagi orang yang mikir, ini hal yang menjijikan, Pak, menurut saya. Saya nggak terhibur, Pak. Saya malah ngelus-ngelus dada. Betapa hancurkah ya keadaan negeri kita dengan anak-anak melakukan hal-hal yang seperti ini dibiarkan oleh pihak sekolah. Ini mau dibawa kemana, Pak, bangsa ini, Pak? Makanya pantesan aja SDM rendah. Ntar IQ juga rendah, dia nggak bisa naik karena apa? Karena juga selera tontonannya juga rendah kan gitu. Cari hiburannya juga ya cari hiburan yang rendah juga gitu. Jadi nggak akan bisa naik SDM kita, Pak. Iya benar. Sebenarnya kan begini, Pak. Seorang anak nih datang ke sekolah untuk menerima pendidikan kan. Nah, tetapi ketika dia di sekolah bukan diberikan pendidikan yang anak-anak ini butuhkan, tetapi anak-anak ini hanya dijejalkan hal-hal yang nggak penting, Pak. Ya contohnya itu hanya sekedar pendidikan akademis. Ya, cuma mapel-mapel aja mata pelajaran. Sedangkan pendidikan akademisnya saja itu hanya sekedar menghafal, tidak mengajarkan cara berpikir kritis, ya, tidak diajarkan bagaimana memecahkan suatu masalah, ya, tidak diajarkan bagaimana memikirkan suatu proyek, ya. Jadi hal-hal yang remeh-temeh, Pak. Ya makanya kayak zaman saya dulu sekolah, saya merasa sekolah itu scam, Pak. Kata Timothy Ronald. Itu sama, Pak, pemikiran saya. Nah, datang ke sekolah itu saya anggap nggak ada gunanya. Ini mohon maaf ya, saya bukannya menghina institusi pendidikan secara keseluruhan, Pak, ya. Ini apa yang Bapak rasakan? Iya, yang saya rasakan seperti itu, Pak. Karena saya ketika saya di sekolah, saya merasa bahwa apa yang saya pelajari ini kayaknya nggak penting semua deh. Tetapi kenapa saya dipaksa harus nilainya bagus? Terus kalau nilainya nggak bagus, saya dapat ancaman, nggak naik kelas. Nah, di sini kan berarti pendidikan itu hanya sesuatu yang memaksakan saja, Pak.
Ya, bukan bagaimana nih kita bisa mendidik anak-anak didik kita yang tadinya mereka nggak tahu apa-apa, jadi banyak taunya gitu, Pak. Terus yang tadinya perilakunya kurang baik menjadi baik. Kan seharusnya pendidikan tuh mengajarkan hal itu semua, Pak. Iya. Apa bedanya, Pak, jadinya orang yang sekolah sama yang nggak sekolah kalau begini? Bedanya yang sekolah bisa baca aja, Pak. Bukan, Pak. Yang sekolah dapat ijazah, yang nggak sekolah nggak dapat ijazah. Hanya itu doang.